Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Bu Ika di pelajaran IPA terpadu di bab mengenai sistem saraf pusat bagian 2. Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai sistem saraf itu part 1 di YouTube yang pertama, di link YouTube yang pertama, maka sekarang adalah kelanjutannya mengenai sistem saraf pusat. Kalau kemarin pembagian bagannya, sekarang mengenai fungsi-fungsinya. Oke, kita next. Ya, ini adalah sistem saraf pusat manusia yang terdiri atas otak, kemudian otak besar, otak kecil, medula oblongata, dan yang terakhir adalah medula spinalis. Medula oblongata itu sumsum lanjutan, medula spinalis itu sumsum tulang belakang. Jadi sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh serta tempat sikap manusia terletak. Nah, baik, terdiri atas otak besar dan juga otak kecil, kemudian medula oblongata, dan terakhir medula spinalis. Nah, ini adalah otak. Otak besar, pusat koordinasi utama. Di dalam otak semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Nah, terdiri atas 4 bagian. Otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah atau midbrain, sumsum penghubung, sumsum lanjutan maksudnya, atau medula oblongata, dan yang terakhir adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, ini adalah gambar otak yang dibelah yang penampangnya dibelah nih secara vertikal. Baik. Ini adalah otak besar. Ini adalah otak kecil. Lalu ini sumsum lanjutan. Ini adalah cerebrum, ini cerebellum, dan ini adalah medula oblongata. Dan yang ini adalah midbrain-nya, otak tengah. Selain dilindungi tengkorak, otak juga ada pelindungnya oleh membran yang disebut sebagai meninges. Tugasnya otak atau penghambat selektif dan sebagai pendukung fisik. Terdiri atas 3 lapisan durameter, selaput arachnoid, dan piameter. Di antara meninges terdapat cairan cerebrospinal. Nah, ini juga fungsinya untuk melindungi dari guncangan. Dan kalau dia berlebih, ini bisa mengakibatkan hidrosefalus yang palanya besar. Oke, ini lihat lapisannya ya. Durameter, arachnoid, piameter, dan ini adalah otaknya. Jadi selain tengkorak, sebelumnya pelindungnya juga ada. Terdiri dari 2 belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan. Jadi yang kiri mengendalikan kanan dan sebaliknya, yang kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Mengatur kegiatan sadar, berpikir, mengingat, melihat, mendengar, mencium, dan menggerakkan tubuh secara sadar. Jadi kalau kegiatan sadar itu diaturnya oleh otak besar. Baik. Oke, terdiri dari 2 lapisan luar dan juga lapisan dalam. Seperti itu. Jadi kalau untuk otak besar itu benar-benar kegiatannya yang kegiatan sadar. Kegiatan yang disadari. Oke, kita next. Nah, ini otak terdiri dari 4 bagian. Nah, bagian dahi mengatur kegiatan tubuh yang disadari. Misalnya apa yang disadari? Misalnya seperti melihat, mengingat, kemudian semua kegiatan-kegiatan yang bisa kamu sadar. Kemudian ubun-ubun atau lobus parietalis berfungsi mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Terakhir adalah pelipis lobus temporalis berfungsi sebagai pusat pendengaran. Ini di bagian kanan kiri ya. Dan bagian kepala belakang sebagai pusat penglihatan. Jadi pusat penglihatannya di belakang. Kalau bagian depan itu seperti berpikir, mengingat gitu ya. Bagian-bagian yang gerakan-gerakan 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 yang gerakan-gerakan
disadari. Kemudian, so this is the picture of your brain. Lobus ini lobus frontalnya yang tadi berpikir, mengingat, dan kegiatan yang disadari. Kemudian lobus parietalnya, ini occipital yang bagian belakang untuk melihat. Kemudian di sini temporal untuk mendengar. Nah, yang lobus parietal itu untuk seperti kita lihat tadi, mengatur pokoknya intinya dia rangsang panas, dingin, sentuhan, dan tekanan, seperti itu. Oke, kita next. Dan sekarang adalah otak kecil. Nah, otak kecil yang mana? Oke, kita lihat sedikit di sini ya. Di sini adalah otak kecil yang ini, dan ini sumsum lanjutan yang ini. Oke, fungsi dari otak kecil apa? Mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Jadi ketika ada something wrong dengan cerebellum ini atau otak kecil, maka kalau kita berdiri akan terjadi ketidakseimbangan, kita nggak akan seimbang. Jadi ibaratnya nggak bisa berdiri tegak. Terus sekarang, so this is your cerebellum, ya. Terus next, sumsum lanjutan atau disebut juga medula oblongata, menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur pernafasan, denyut jantung. Jadi benar-benar ini kegiatan yang tidak disadari. Pernafasan, denyut jantung, tekanan darah, dan refleksnya fisiologis. Refleks fisiologisnya itu ketika batuk, bersin, berkedip, ketika mata kemasukan sesuatu. Jadi beda dengan refleks gerak yang secara total. Nah, kalau refleks gerak secara total itu diatur oleh sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Baik, ini kemarin sudah sempat dibahas ya. Bagaimana ini gerak biasa urutannya. Kemudian bagaimana mengenai gerak refleks. Oke, kemudian kita next. Oke, kita next lagi. Nah, gerak refleks ini menggunakan neuron perantara atau konektor. Nah, terakhir adalah sistem saraf pusat sudah dibahas, maka sekarang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua, sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar ini yang tepinya terdiri atas 12 pasang saraf kranial, artinya dia cabangnya dari kepala, dan 31 pasang saraf spinal, artinya cabangnya dia dari tulang belakang, sumsum tulang belakang. Oke. Sedangkan saraf otonom sendiri terbagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, saraf simpatik dan saraf parasimpatik ini bekerjanya berlawanan. Misalkan seperti saraf simpatik, contohnya misalkan dia meningkatkan denyut jantung, maka saraf parasimpatik nanti menurunkan denyut jantung. Jadi mereka sifatnya versus. Jadi yang satu berfungsi bisa menaikkan, maka yang satu nanti menstabilkan kembali, seperti itu. Untuk fungsi saraf simpatik dan parasimpatik bisa kalian baca dengan lengkap di buku paket kalian secara detail. Ya, bisa dibaca di buku paket secara detail. Di situ tertulis lengkap mengenai fungsi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Baik, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Di halaman 104 ya, fungsi saraf simpatik dan parasimpatik. Kurang lebih itu yang dapat Bu Ika sampaikan. Sampai di sini dulu mengenai sistem saraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.